insight terkini, kabar utama dari Kemang Pratama, cepat, tajam, dan terpercaya. Quick Faedah. Teman-teman sudah menunggu gitu ya. Proses kami tadi sudah diserahkan dokumen cukup tebal. Nanti teknisnya boleh dengan Mas Lukas jelaskan. Yang pasti bahwa hasil di dalam kita sudah diserahkan hasil berupa sejumlah dokumen yang digunakan Jokowi mendaftar. Tapi ada 4 dokumen justru ini yang paling krusial yang tidak diserahkan. Pertama itu adalah soal bukti penetapan apakah Jokowi pada saat mendaftar sehat atau tidak. Itu tidak ada. Oke, sampai kita tidak tahu apakah tercecer tidak, itu dijanjikan serahkan. Yang kedua adalah, jadi ada 4 yang tidak ada. Yang kedua, ijazah. Nah, ijazah ini terdiri dari 3 yang tidak ada. Satu itu adalah ijazah SD belum diserahkan, tidak ditemukan tadi di bundel dokumen ini. Yang kedua adalah ijazah SMP tidak ada. Yang ketiga adalah ijazah SMA. Yang ada hanya ijazah terakhir, yaitu adalah di situ tertulis lulus di UGM. Oke? Nah, yang menarik di antara 3 yang tidak ada ini adalah juga di biodata. Di biodata Jokowi, CV, disebut CV itu ya. Ternyata yang jelas itu tertera hanya SD-nya. SD 111. Oke? SMP dan SMA tidak dijelaskan di mana mereka sekolah. Hanya tahunnya. Jadi saya ulangi, hanya tahunnya yang dijelaskan, tidak dijelaskan tempatnya di mana mereka sekolah. Oke? Itu yang paling tidak ada 4 hal yang sangat krusial yang ditemukan tadi. Harusnya kami diserahkan kepada kami dan itu belum ada. Mas Suat. Ya, tapi ada beberapa kekurangan tadi 4 dokumen. KPU DKI berjanji akan menyerahkan nanti tetap Akan dicari. Tapi kita juga punya versi dari KPU Solo soal ijazah itu, ijazah SD, SMP, SMA. Jadi nanti akan saling melengkapi ya, tetapi justru pasalnya di situ. Kenapa ada KPU yang punya, tapi ada KPU yang tidak punya? Itu yang nanti tetap akan kita kejar dan ini setebel ini ya. Kami berharap nanti di UGM harusnya minggu depan mestinya 3 atau 4 kali lebih tebal dari ini, karena UGM dokumen yang kami minta ke UGM itu jauh lebih banyak. UGM sudah kooperatif dengan kepolisian menyerahkan 505 dokumen, tapi tidak menyerahkan satu pun kepada kami Bon Jovi. Mbak Leoni, silakan Mbak. Tadi ya dokumen yang tidak ada sudah dijelaskan. Tadi di dalam saya sempat bertanya kepada dari KPU, seandainya satu dokumen saja tidak ada, apakah diterima atau tidak? Ya, jelas tidak, gitu kan? Dan kemana dokumen tersebut? Mungkin waktu kami pindah tercecer. Saya dengan tegas bilang saya nggak percaya, karena masa dalam sekian banyak bundel itu ya, hanya ijazah itu yang tidak ada gitu loh, nggak masuk di akal saya. Saya sebagai dosen, saya orangnya detail dan akan ngejar di mana letak ganjilnya itu, yang krusial itu di mana. Jadi ini 3 ijazah tidak mungkin tercecer, mesti ada ya. Oke, kita berharap KPU DKI akan menyerahkan. Kemudian satu hal yang penting adalah tadi saya juga meminta bahwa semua dokumen berkas pencalonan tersebut itu nanti bisa diakses ya, diakses oleh publik melalui sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Karena itu penting untuk transparansi publik, bukan hanya ditayang sebentar lalu hilang gitu loh. Pada kalau kita mau demokrasi ini bagus, transparansi itulah kuncinya. Bukan diperlakukan sesuka hati dari penyelenggara, tapi harus taat pada aturan. Nah itu, terima kasih. Ya, yang penting juga tadi kan kita ada diskusi lah, dialog ya. Ada beberapa kekurangan, terus kita informasikan apa yang kami dapat dari KPU Pusat dan KPU Solo. Intinya adalah yang dilakukan Bon Jovi itu adalah memberikan PR kepada KPU bagaimana melacak, meretrieve dokumen. Nah, yang paling penting
adalah agar semua ini, kecacatan ini, kelemahan ini tidak boleh berulang dalam pemilu pilpres selanjutnya, pilkada selanjutnya tahun 2029 dan sebelumnya. Itu yang paling penting poin kita datangi KPU kali ini, dan monggo nanti teman-teman juga meliput ketika kami mendatangi UGM, ya. Berarti ijazah Gibran harusnya berkas pendaftarannya harusnya terbuka. Ya. Tidak hanya Gibran, siapapun yang publik ingin tahu, dan itu mestinya otomatis. Bro Petrus ya, mau udah nambahin? terpublish. Hah? Nah, Cukup ya? Bro Petrus sama Terima kasih. ya. Cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih Terima ya. kasih. Makasih ya. Mau di ini. Ya ini Terima kasih teman-teman. berkas tebal ini banyakan sih kurang penting ya, sekunder. Oh, justru penting. Ini memverifikasi. Oh, ini gini. Jika tidak ada peraturan ini, Gini saya jelaskan soal verifikasi. tidak bisa tahu bahwa Ini ya, kepolisian yang menerima dokumen 505 dari UGM itu gimana lanjutannya? Lah ya itu kan kita akan gugat juga, sudah kita gugat prosesnya. Surat nanti akan disidangkan mestinya paling lambat pertengahan bulan depan. Itu paling mungkin kalau ibarat pertandingan itu paling seru. Karena kan semua dokumen-dokumen penting sekarang ada di tangan kepolisian. Sementara UGM sendiri bilang kepada kami tidak punya, tidak dalam kuasaan UGM, dan tidak memiliki dokumen itu. Jadi kami belum dapatkan satu lembar pun dokumen dari UGM, dan kita akan tunggu nanti setelah kita datangi UGM, dan semuanya akan terungkap setelah kita bersidang dengan kepolisian. Dan Bapak kan selalu menyebut Pratikno. Seberapa besar sih peran Pratikno pada soal kasus korupsi jasa? Ya, Pratikno itu kan khususnya kan yang sebagai tangan kanan Jokowi, kepercayaan Jokowi, orang yang sangat memahami administrasi dan hukum ya. Dan yang penting dia mantan rektor UGM. Dan waktu itu ketika pemilihan rektor UGM yang sekarang ini kan ada sinyalemen lah, dugaan dia cawe-cawe agar yang terpilih orang yang bisa dikendalikan oleh Pratikno dan bisa menguntungkan posisi Jokowi dalam soal retrieve dokumen-dokumen, khususnya dokumen ijazah ini. Pak, terkait polisi ya, apakah Bapak akan mengambil langkah sama seperti FEB TNI menggugat CLS? Nah itu nanti tergantung, kan kita akan kompilasi dokumen yang begini banyak, akan kita teliti dulu bagaimana konsistensinya, apa yang kurang, apa yang cacat. Nah kalau bukti-bukti ya itu sudah lengkap, tidak terbuka kemungkinan bagi kami untuk melakukan gugatan-gugatan hukum itu. Tapi itu belum kita pikirkan sampai sejauh ini. Karena memang wilayah Bonjowi adalah wilayah melacak dokumen. Untuk dokumen yang dari UGM, apakah tim Bonjowi ke UGM atau Ya, kita akan berangkat ya? kita tunggu dulu komunikasi. UGM sampai saat ini belum memberikan informasi apapun. Yang jelas batas terakhir itu kita Sekitar menunggu tanggal 16. 15-16. Kalau itu kita akan proaktif untuk menagih gitu ya. Yang saya sebut tadi itu ini. Jadi ada PKPU nomor 9 2012, pedoman teknis pencalonan pemilihan umum untuk pilkada. Ini ada syarat dan ada kewajiban untuk verifikasi. Jadi seharusnya tadi kejanggalan-kejanggalan itu diverifikasi. Verifikasi faktual itu. Kenapa tidak fotokopinya tidak sama aslinya? Kenapa tidak ada tanggal? Oke. Dan kenapa ada 3 ijazah tidak ada? Oke. Terima kasih. Dan kalau itu tidak ada harusnya dia gugur. Pencalonannya tidak boleh berlanjut. Tidak memenuhi syarat TMS. Melakukan analisis. Oke. Makasih teman-teman. Kita akan analisis ini. Segera saja kami sampaikan.